ternyata kecelakaan berat, bukan musibah. Papa mau nyelamatin orang dulu. Kamu tunggu sini, jangan kemana-mana. Ayo Lolo, kita harus selamatin diri. Tinggalkan anak, tinggalkan keluarga. Kok bisa mengorbankan diri? Ternyata tolong orang itu satu pekerjaan yang sangat mulia kan? Sebenarnya kapasitas kapal itu muatannya cuma 100 orang, tapi dipaksakan mencapai 248 orang. Biasanya kalau kapal mau jalan ada informasi dulu. Iya, tapi udahlah. Yuk kita lanjutin foto-fotonya. Rombongan bisa kok. Kebetulan kapal kita itu besar, bisa nampung banyak orang. Sebagai seorang ibu ya, apa yang lagi lihat dia terbujur ke aku gitu, kayaknya nggak percaya gitu. Satu hal wajar dalam hidupnya manusia. Di samping itu ya mungkin di balik itu Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Itulah salah satu sifat manusia ya. Di situ terlihat bahwa sebenarnya kapasitas kapal itu muatannya cuma 100 orang, tapi dipaksakan mencapai 248 orang. Manusiawi sih, kadang kan manusia suka gitu loh, muat dipaksa-paksa, akhirnya terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita, jadi kayak meledak, kebakaran gitu. Kadang-kadang saya tengah malam bangun, Pak, si Jack panggil tuh Pak, saya bilang gitu kan. Ma buka pintu, Ma. Emang kayaknya dia panggil saya, Mama bukain pintu katanya. Ma ini Jack, Ma. Ma bukain pintu, Ma. Jack? 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 Mama ngapain malam begini keluar? Kok Jackson nggak ada ya, Pak? Tadi Mama dengar dia manggil-manggil Mama minta bukain pintu. Ma, Jackson itu sudah meninggal pada hari yang lalu. Setiap kali saya mau tidur malam udah ngantuk di luar begitu, nggak sampai di dalam, sampai di kamar pasti inget dia gitu, pasti inget dia kenapa gitu, saya kok belum bisa hilang. Kalau orang-orang kan cepet hilang ya, kalau saya nggak belum bisa sampai sekarang tuh. Perubahan sikapnya waktu tahun abis Natal itu, kok tumben ya Pak si Jack mau cerita gini begitu, saya bilang gitu kan. Biasanya nggak pernah boro-boro mau cerita dipanggil aja dia menghindar, terasa banget gitu. Padahal kok dulu-dulu kok dia nggak pernah yang namanya komunikasi dengan kita gitu ya kan. Tanggal 25 itu dia kesini. Kumpul aja. Iya, kumpul di sini dan dia malam tuh mau menjelang 26 dia tidur di ruang tadi yang sebelah sini tuh di sofa. Saya bangun, Jack, saya bangun biasanya jam 4. Jack pindah ke atas, kenapa tidur sini sih? Biar Pak katanya. Di situ sampai jam 1:30 ya. Sampai 1:30. Setelah 1:30, saya dengan dia. Di sini dia duduk menghadap ke sana, saya duduk di sebelah sana menghadap berhadapan. Cerita bahwa dia buka kafe di Bogor. Setelah dia nggak ada, kok saya merasa apalagi tuh kalau dia datang, Mah, tolong dong, aku kangen sama buatannya Mama, itu masangan Mama, telur dadarnya Mama, katanya gitu kan. Mama mau kemana? Udah nggak usah ya. Mendingan Mama masak seadanya aja. Mama cuma mau ke warung beli telur aja kok. Nggak usah, Ma. Mendingan Mama masak Jack mie instan, ya? Oke. Ya. Kenapa sih lo? Kok ngeliatinnya gitu banget kayaknya? Nggak apa-apa. Oh ya, Ma. Sekalian aku mau bilang, kayaknya aku nggak bisa ikut 2 tahunan. Soalnya di kantor aku ada acara. Nggak apa-apa ya? Oke deh. Gitu dong. Oke, sekarang kita waktunya makan mie. Mamaku oke deh. Ya kadang-kadang saya juga suka kesel. Tapi kalau saya lagi kesel sama dia, kalau dia udah datang tuh saya nggak bisa marahin karena dia tuh
gimana ya? Kalau kita marahin juga percuma. Dia nggak pernah ada jawaban lain selain iya mah. Udah percuma deh, saya bilang itu marah sama kamu. Saya bilang diem aja. Nanti kalau dia lagi di atas, Jack turun Jack, mama mau ngomong. Iya mah, nanti mah, gitu kan. Dia takut kan saya marah kan. Kadang-kadang saya suka kalau sama dia begitu dia nggak ada tuh saya gimana ya? Apalagi Mbak kalau saya ngeliat anak-anaknya ya. Saya suka gak kuat. Aku berangkat dulu ya. Aku titip anak-anak sama mama. Dan maaf banget, tahun baru ini Jack nggak bisa ikut acara. Oke. Kamu hati-hati ya. Mau sampai kapan kamu jadi DJ? Ingat loh, anakmu sudah 5. Orang selalu beranggapan negatif tentang DJ. Benar kan, Pak? Yaudah Pak, Jack berangkat ya. Kalau gitu aku berangkat ya, Ma. Pak, dadah. Papa sama anakku sama, kompak. Ternyata ya udah sampai pas tanggal 26 itu dia nggak ada. Terakhir saya ngobrol sama dia tanggal 26, tanggal 1-nya itu nggak ada. Congratulations buat X1, congratulations buat birthday-nya, didoain makin menjadi salah satu klub yang terbaik di Bogor. Gokil X1. Kita pakai kapal selanjutnya saja. Kita rombongan itu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rombongan bisa kok. Kebetulan kapal kita itu besar, bisa nampung banyak orang. Oh gitu? Oh iya, tentu. Bapak yakin? Yakin. Pokoknya Bapak nggak usah khawatir. Saya siapin tempatnya ya. Tapi kita 60 orang, Bapak. Lihat. Nggak masalah, nggak masalah. Oke, saya siapin tempatnya ya. Oke. Papa, kita pergi sekarang yuk. Oke. Tapi kita ketemu teman Papa dulu ya di sana, ya? Ya. Yuk. Ben? Hai Jack, ya Tasu. Oke. Saya sudah dapat tiketnya. Jadi kita tinggal masuk. Tiket untuk 60 orang kan? 60 orang. Tadi saya sudah dapat di sana. Nggak perlu ngantri dong kita. Nggak usah. Kita tinggal masuk saja. Ayo, Lolong. Banyak orang beli tiket yang tidak resmi. Jadi ada yang bukan calon lah, tapi memang langsung di ini orang kapal juga. Serius mas, harga 50.000. Di sini kan ditulis 79.000. Serius Mbak. Masa saya bohong? Harganya emang cuma 50.000. Sekarang mending Mbak sama keluarga siap-siap. Kapalnya udah mau berangkat. Uangnya saya terima ya. Pas ya. Oke. Iya nih, kamu pegang satu. Ini masih ada. Nah, oke. Satu lagi nih masih di belakang, Bang. Nah, diperhatikan. Mau lihat kan? Sini, Papa gendong biar kelihatan jelas. Iya.
ngagetin banget. Iya, aneh sekali. Biasanya kalau kapal mau jalan ada informasi dulu. Iya ya, tapi udahlah. Yuk kita lanjutin foto-fotonya. Ayo, foto lagi. Ayo, hati-hati jatuh. 1, 2. Oke, ganti gaya. Pegang belakang. Berangkat kumpul-kumpul dulu, biasa foto-foto gitu. Saya juga nggak tahu kalau kapal itu jalan gitu. Nggak ada aba-aba atau apa, tuh kapal jalan. Loh, ini kapal jalan, cuma seperti itu. Setelah saya di atas berbincang-bincang sama ayah, ya itu pulaunya bukan seperti itu, gitu. Saya ya berbincang-bincang, saya nggak kepikiran sama ibu sama bibi di bawah gitu. Saya asik ngobrol aja sama ayah sambil melihat pemandangan gitu dari atas. Pertama asap, terus langsung keluar api letupan pertama. Duh, udah kita panik. Apinya belum menyebar ya, pas saya naik ke dek atas terus ke atap itu baru keluar api. Juga nggak ada kamu lihat balik kan? Nah, kamu tunggu sini. Papa bawa pelampung dulu. Jangan kemana-mana. Saya cuma bisa ngucap Allahu Akbar. Saya nggak mikir kayak gimana. Asap pun langsung tebal, langsung hitam gitu aja. Saya panik, nggak tahu harus gimana. Pelampung tidak ada, orang-orang berteriak tolong. Api muncul makin membesar, lalu satu persatu orang menyebur.
Kamu tunggu sini ya nak ya. Papa mau nyelamatin orang dulu. Kamu tunggu sini, jangan kemana-mana. Ya. Gue nitip anak gue. Nanti gue nyusul. Tapi Jack, ini bahaya, Jack. Udah, gue nitip anak gue sama lu. Gue percaya sama lu. Jack! Gue nyusul. Tenang ya, lo. Salam. Kamu tunggu sini ya nak ya. Papa mau nyelamatin orang dulu. Kamu tunggu sini, jangan kemana-mana. Ya. Gue nitip anak gue. Nanti gue nyusul. Tapi Jack, ini bahaya, Jack. Udah, gue nitip anak gue sama lu. Gue percaya sama lu. Jack! Gue nyusul. Tenang ya, lo. Tolong. Ayo. Cepat. Sudah dapat pelampung, tapi ternyata pelampung itu yang lain tidak dapat. Ya, dia sampai pakai pelampung, dia pakai tas taruh belakang sini, gitu. Jadi mungkin itu juga dia serahkan pelampung ini kepada si Fitri itu, mungkin juga ya. Mau pakai pelampung saya. Terus Pak Jack kayak gimana? Udah, jangan pikirin saya, cepet kamu sekarang naik. Pelan-pelan. Ya Tuhan, selamatkan saya ya Tuhan. Ya Tuhan. Kapal wisata berpenumpang sekitar 100 orang terbakar di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara. 2 orang dipastikan tewas dan 7 orang lainnya terluka. Seluruh korban dilarikan ke Rumah Sakit Atma Jaya, Jakarta. Kapal wisata bernama Zahro Express tujuan Jakarta ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu terbakar di tengah laut. Jumlah penumpang diperkirakan sekitar 100 orang. Sementara ini proses evakuasi masih berlangsung dan petugas terus melakukan pendataan jumlah penumpang dan juga korban. Ambil. Allah, anak kecil. Anak kecil itu berenang, jebur itu anak kecil. Loh, cepat. Di bawah. Yang artinya duduk ya. Betul, ini di dalam saya. Mah di atas. Di Bapak atas. Di atas sama siapa aja? Sama anak saya tuh. Dua di orang. Depan dua begitu itu terjadi. Saya nggak pakai pelampung, cuma untuk menyelamatkan diri, pelampung siapa aja pun saya ambil. Anak saya saya kasih satu. Jadi pas udah kira saya nggak mau melompat nyari istri saya terus. Ibu terus saya cari ibu. Dia nyamperin ke yang mau beli tiket. Untuk tiket apa Pak? Mau kemana? Ke Pulau Tidung? Ya, oke. Mau kapal apa? Yang Express? Ya, oke, yang Express. Ya. Nah, di situ kata anak saya itu sekitar 70.000, 79.000, yang dibayar hanya 50.000. Nah, di situ saya di sini pun udah bimbang antara itu. Kira-kira 5 menit mau sampai di Rangkas Bitung, tiba-tiba telepon. Istrinya telepon. Pak, ada berita
si Jack udah nggak ada. Halo Yun, kamu di mana? Kamu jadi kan ikut doa bersama? Karena Jack nggak bisa ikut hari ini. Ma, Jack kan udah nggak ada. Yun, kamu nih ngomong apa sih? Ngomong yang jelas. Kapal yang dinaikin Jack, Ma. Kapalnya terbakar. Aku baru dikabarin sama temennya Jack, Ma. Jenazahnya Jack ada di rumah sakit Atma Jaya. Kalau si Jack memang udah tinggal mayatnya. Nah di situ udah, walah, langsung kita berangkat ke Atma Jaya. Nah sampai Atma Jaya, mamanya pingsan, ya kalau saya tegar aja, gitu. Cuma dalam hati, aduh kok bisa begini, Jack. Kemudian pada waktu di aula itulah datanglah itu namanya Fitri, tapi mereka nggak tahu namanya Fitri. Ya, dia menangis histeris di depan jenazah anak saya. Dia bilang, wah ini siapa manajer, katanya Jack, kenapa kamu begini apa segala macam gitu. Dia kasih pelampung untuk saya tadi, katanya dicerita begitu ya. Pak Jack, maafkan saya Pak Jack. Pak Jack, maafkan saya Pak Jack. Kenapa semua ini bisa terjadi? Aku siap, Jack, ya Tuhan. Jack. Sebagai seorang ibu ya, apa yang lihat dia terbujur ke aku gitu, kayaknya nggak percaya gitu. Kalau saya sih nggak tahu ya Mbak ya, mungkin karena saya melahirkan dia sampai sekarang saya masih belum bisa. Saya ngomong di depan dia, ngomong waktu dia udah nggak ada itu. Saya ngomong di petinya. Saya kok bisa begini sih kamu Jack? Papa nggak heran. Nah, kenapa kamu bisa begini? Ya, kamu bisa tolong orang tapi kamu sendiri jadi belum terpikir bahwa ternyata tolong orang itu satu pekerjaan yang sangat mulia.
pada alamiah sifat manusia itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah cukup dengan apa yang mereka punya. Jadi segala sesuatu yang sebenarnya ini kapasitas 100 ditambah terus. Nah, itu bisa mengingatkan kita akan suatu hal bahwa ya udah gitu. Maksudnya kayak kalau emang muatan 100 kita 100. Kalau bisa kita kurangi, jangan terlalu dipaksakan. Karena kan manusia kayak gitu, amat itu yang berbahaya. Dengan menggunakan kapal milik Dinas Kebersihan, tim penyelamat mengevakuasi sisa korban dari tengah laut. Suasana haru keluarga korban terlihat di dermaga Kali Adem, Muara Angke saat kapal tiba di dermaga. Beberapa dari korban selamat adalah ibu-ibu dan anak-anak. Menurut penumpang, awal terbakarnya kapal Zahro Express tujuan Pulau Tidung ini berasal dari bagian mesin. Saat kejadian, penumpang panik dan mencari pelampung. Salah satu penumpang menceritakan nekat melompat ke air meski anak dan suaminya masih di atas kapal. Beruntung seluruh keluarganya selamat. Setahu saya sih ada keluar asap dari mesin itu namanya ya pengemudi. Terus keluar asap, terus di belakang udah langsung panik karena udah langsung keluar semua. Ya maksudnya ajak anak saya sama temennya liburan. Sampai jam 13 waktu Indonesia Barat, 3 penumpang tewas dievakuasi petugas PMI ke Rumah Sakit Atmajaya, Penjaringan, Jakarta Utara. Isak tangis mewarnai upacara pelepasan jenazah Jackson Wilhelmus, salah satu korban kebakaran kapal Zahro Express di Rumah Duka St. Carolus, Jakarta Pusat. Jackson diketahui meninggal karena tenggelam saat tragedi terbakarnya kapal Zahro. Menurut paman korban, Jackson yang tidak bisa berenang sengaja memberikan pelampungnya kepada ibu hamil. Korban pun tewas tenggelam. Dia menolong orang, yang saya dengar dari teman-temannya, dari yang bilang ke keluarganya yang ke Atmajaya, bahwa dia justru memberikan vestnya ini ke seorang ibu yang sedang hamil. Dia berikan itu, sementara dia sendiri tidak bisa berenang. Ada yang dari Bandung itu satu keluarga itu 5 orang, semua tewas. Terus dari Majalengka 1, terus dari Kedoya sini ada dia suami istri dengan anak berangkat, tapi istri dengan anak tuh langsung terbakar dan itu juga gumpal. Ya, terus yang di Mangga 2 itu ya cuci darah, terus mamanya dengan babysitternya itu yang tergumpal semua kebakar. Terus ada yang dari Cibinong katanya, ada yang dari Depok, ada dari Lampung, ya ada yang dari Bogor. Dari Bogor di SBN ada 2 yang korban seperti anak saya, yang namanya Christopher, itu teman anak saya, gitu. Iya, SBN juga. Kemudian di Bogor juga ada, selain itu ya ada keluarga yang 2 anaknya itu kebakar semua di sini. Anak lelaki ini nampak menahan tangis kesedihan menyaksikan jenazah ayahnya dimasukkan ke lubang kubur. Ia bersama ibu, 3 saudara perempuan dan kerabatnya memakamkan ayahnya hari ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sang ayah adalah Jackson Wilhelmus, salah satu korban kapal wisata Zahro Express yang terbakar sekitar 2 mil dari dermaga pelabuhan Muara Angke pada Minggu pagi 1 Januari. Seorang sahabat almarhum menyebut korban tewas tenggelam setelah menyerahkan pelampungnya kepada penumpang lain yang tengah hamil. Dia bersama istri dan anaknya. Seperti saat ada satu anak. Satu anak. Dan istrinya. Tapi yang selamat itu cuma anak dan istrinya. Anak dan istrinya selamat. Kebetulan mereka tiga-tiganya sudah mendapatkan pelampung. Jensen, istri dan anaknya sudah memakai pelampung, tetapi dia prihatin dengan salah satu temannya yang kebetulan dalam keadaan hamil. Dia memberikan pelampungnya itu kepada temannya yang hamil itu untuk memakaikan baju pelampung itu, sehingga mungkin dia tidak bisa berenang sehingga dia tenggelam.
Baru saya tahu juga bahwa ternyata dia bukan DJ di sana. Yang terakhir dia sebagai, dan bosnya itu dia merasa kehilangan sampai dia bilang, Pak, saya waktu Om, waktu di Australia saya udah bilang sama anak kuasa, bisa nggak cari orang cari ganti si Jack atau bisa menghidupkan kembali si Jack. Langsung saya bilang sama dia, aduh nggak mungkin lah Buyung. Ya. Perkenalkan, saya pemilik klub tempat Jackson bekerja. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Jack, Pak. Terima kasih ya. Bagi kami, Jack bukan hanya sebagai seorang DJ. Di samping sebagai seorang DJ di kantor kami, dia juga merangkap sebagai seorang general manager. Kalau bisa ada yang bisa menghidupkan kembali si Jack. Kenapa? Usaha saya ini setelah si Jack pegang dalam 3 tahun terakhir ini bukan main. Di Bogor ini diskotik yang paling meningkat lebih dari yang lain itu Iswan. Kenapa Jackson begitu cepat dipanggil Tuhan ya Pak? Kehilangan dia dalam usia yang produktif, ya kan, anak masih kecil. Tapi saya pikir ya mungkin jalan Tuhan, ya kan. Saya nggak usah ratap lagi. Saya bilang sama mama juga gitu, nggak usah kita ratap. Ya udahlah, inilah satu hal wajar dalam hidup manusia. Di samping itu ya mungkin di balik itu Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Gitu. Toh kita juga nanti ya satu waktu kita akan ya sama seperti almarhum, ya cuma cara mungkin berbeda. Tuhan lebih sayang pada Jackson, Ma. Kita harus kuat dan sabar. Saya pagi-pagi bangun tuh. Saya pagi-pagi bangun jam 4, saya lihat tempat dia baring yang tadi saya di sofa tadi, terus saya lihat ke sini, saya ingat kembali kan, langsung saya nangis. Jackson, terakhir kali tidur di sofa itu. Baru 5 hari yang lalu. Sekarang dia tidak akan pernah tidur sofa itu lagi, Ma.